Korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi itu adalah istilah kerennya dari maling, garong, rampok, begal, apalagi tolong ditambahin. Jadi korupsi itu adalah suatu tindakan yang ilegal dilakukan oleh seseorang dengan suatu tujuan. Biasanya tujuannya itu berupa materi, fulus, duit, harta. Gimana modus korupsi? Sangat banyak sekali. Jadi korupsi ini merupakan suatu tindakan ilegal, tindakan melawan hukum, tindakan melanggar aturan. Sebagai contoh modus para koruptor, ini biasa dilakukan oleh para pejabat, oleh orang-orang yang menduduki posisi yang strategis, lahan basah yang banyak fulusnya. Contoh yang paling kecil aja ya, contoh paling kecil dari korupsi. Seorang sopir pribadi atau sopir kantor disuruh mengisi BBM oleh majikannya. Akhirnya dia berangkat mengisi BBM. Tapi di tengah perjalanan dia punya kepikiran, gimana caranya nih dapat lebih-lebihan, dapat untung dari tugas yang dia jalankan. Akhirnya dia kong kali kong dengan penjual BBM. Tolong diisi BBM-nya seumpama ya, tolong diisi 50 liter. Tapi tolong bonnya itu ditulis 100 liter. Jadi kalau BBM-nya itu harganya 5.000, berarti 50 dikali 5.000 sama dengan 250.000. Tapi dia minta dibuatkan bonnya itu 100 liter. Secara otomatis di bonnya itu akan tertulis 500.000 rupiah. Nah, dikasihkannya bon itu ke bosnya. Nih bos, saya sudah isi BBM-nya 100 liter katanya, dengan harga 500.000. Padahal yang dia isi itu cuma 50 liter. Nah,
tindakan dia mengambil keuntungan dari berbohong, dari tindakan ilegal, itu dinamakan korupsi. Nah, sekarang kita coba bahas tentang korupsi di tingkat pejabat. Seperti berita yang akhir-akhir ini sedang hangat diberitakan, yaitu tentang pengusutan korupsi di Kementerian Agama tentang penyelenggaraan haji, di mana pada tahun 2024 Indonesia menerima bonus kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 20.000 jamaah haji, dengan alasan pemerintah Arab Saudi kasihan jamaah haji masa antrinya untuk yang reguler itu sampai 20 tahun. Makanya dikasih bonus tambahan 20.000 supaya antriannya enggak terlalu panjang, supaya nunggunya enggak terlalu lama. Jadi kalau seandainya setiap tahun itu jatahnya hanya 100.000 nih ya, seumpama 100.000, kalau sampai 20 tahun antrian, itu bayangkan berapa banyak jamaah haji reguler negara Indonesia. Sumpama 1 tahun berangkat 100.000, jadi selama 20 tahun 100.000 kali 20 tahun itu udah berapa, bayangkan 2 juta jamaah haji udah siap berangkat. Nah, karena mendapatkan kebijaksanaan dari pemerintah Arab Saudi, bonus kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jamaah haji. Menurut peraturan yang berlaku di negara kita, 92% kuota jamaah haji itu dialokasikan untuk jamaah haji reguler. Karena tahun 2024 ini mendapatkan bonus kuota tambahan 20.000 orang, itu seharusnya untuk jamaah haji reguler yang masa antrinya 1 tahun ke belakang itu bisa lebih maju, artinya bisa lebih cepat berangkatnya. Dari 92% itu jatah dari kuota 20.000 jamaah haji yang diberikan itu, 92%-nya itu kurang lebih 18.000 lebih, 18.400 jamaah seharusnya bisa lebih cepat berangkatnya di tahun 2024. Tapi karena di sini ada penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyelenggara ibadah haji di Kementerian Agama, akhirnya mereka membuat peraturan seenaknya sendiri ya. Mungkin bahasa kitanya, ya udahlah, kuota hajinya itu dibagi rata aja dengan kuota haji khusus. Karena jamaah haji itu di Indonesia itu dibagi 2. Kuota haji reguler yang dilaksanakan oleh pemerintah dan kuota haji khusus yang diselenggarakan oleh agen-agen travel perjalanan haji.
Dan biasanya untuk haji khusus itu biayanya lebih mahal dari yang reguler. Artinya harganya pun bervariasi, tergantung nego-negonya ya mungkin ya. Jika dia berani lebih tinggi mungkin bisa lebih cepat. Nah, begitu ceritanya. Jadi KPK ini mencium adanya bau-bau korupsi, bau-bau tindak korupsi di penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 yang konon katanya kerugian negara itu mencapai 1 triliun. Bayangkan. Jadi kalau kita bayangkan saja ya, seumpama kita jadi penyelenggara nih, kita jadi oknumnya. Kita punya wewenang untuk mengatur, untuk mengelola pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Kita ini sudah tahu Indonesia mendapatkan tambahan 20.000 yang seharusnya untuk reguler itu jatahnya 18.400 jamaah ini bisa lebih cepat. Ini kita bagi dua. Artinya 10.000 untuk jamaah haji khusus, 10.000 tambahannya untuk jamaah haji reguler. Jadi bayangkan, kuota haji khusus itu yang seharusnya hanya mendapatkan 1.600 tambahan bonus diberikan 10.000. Bayangkan ya, orang-orang kuota haji khusus itu dia punya duit lebih. Artinya siapa yang ingin lebih cepat, mungkin dia bisa mengeluarkan dana lebih besar lagi, dia berani gitu. Bayangkan bisa jadi kita sebagai oknum nih, kita nego agen travel haji khusus, mau kasih berapa ke saya, sumpama nih ya. Itu bisa saja terjadi untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal dengan cara tidak melaksanakan sesuai ketentuan pembagian kuota haji. Bayangkan dari 1.600 itu mendapatkan tambahan 8.400, sedangkan yang seharusnya 18.400 itu jadi berkurang hanya 10.000. Jadi kalau untuk kerugian negara kita mungkin itu hanya KPK yang tahu ya. Tapi secara logika kita yang bodoh saja ya, masyarakat awam, kita bisa membayangkan para koruptor itu mendapatkan keuntungan seperti apa dari kuota haji khusus. Dan kita, kerugian yang diderita sebagai jamaah haji itu seharusnya 18.400 orang jamaah haji itu bisa berangkat lebih cepat di tahun 2024. Tapi ya, hak mereka ternyata disabotase, dimanipulasi oleh oknum. Di sini yang saya mau tekankan ya, bahwa kejahatan korupsi itu dampaknya sangat sistemik sekali. Bukan hanya kerugian berupa material, tapi berdampak pada kerugian bermacam-macam. Contohnya, ketika jamaah haji yang seharusnya bisa berangkat lebih cepat karena dimanipulasi pengelolaannya, itu bisa menjadi lebih lambat. Kalau mereka ada umur, kalau mereka nggak ada umur, mereka bisa gagal berangkat. Bayangkan, orang mau ibadah saja itu dimanipulasi, disabotase. Gimana ini hati nuraninya? Ini bukan lagi bicara hati nurani ya buat para koruptor. Dan koruptor ini memang sangat berbahaya sekali, sangat kejam sekali, melebihi pelaku tindak kejahatan terorisme ini menurut saya. Jadi pemerintah harus serius memberantas korupsi. Sahkan RUU perampasan aset koruptor. Harus itu.
Dan ini yang diinginkan masyarakat, yang sedang diperjuangkan masyarakat saat ini. Terima kasih. Itu saja yang ingin saya sampaikan.